Dan hari ini pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang hari ini mengagendakan pembuktian dari Polda Jabar atau penyidik. Polda Jabar menghadirkan satu saksi ahli, Agus Surono, dalam sidang hari ini. Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Selain saksi ahli hukum pidana, Polda Jabar juga berencana membawa sejumlah surat ke dalam ruang sidang. Surat-surat ini diklaim sebagai bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang hari ini, Polda Jabar menghadirkan saksi ahli Agus Surono. Dalam kesaksiannya, Agus menyatakan bahwa dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Seorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya